Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Senin 22 Juli hari ini kita akan dikuatkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita persiapkan hati untuk saat teduh sejenak. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, hari ini Senin 22 Juli 2024, firman Tuhan yang boleh menguatkan kita tertulis dalam Lukas pasal 8 ayat 48. Demikian dikatakan. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Di bahasa Batak dedok, gabe ninna mamadok ibana. Hapor siomido na paluahoko inang. Mardame mahomuli. Demikian firman Tuhan. Iman tidak akan pernah mengecewakan. Itulah judul teks kita. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, iman telah mendorong kita untuk terus berjalan dan semangat dalam menjalani hidup ke depan sampai ajal menjemput, walau kita tidak tahu kapan itu tiba. Namun ketika kita masih tetap di dalam iman percaya kita yang benar, itulah yang mendorong dan menyemangati kita untuk bertahan hidup dalam melewati berbagai rintangan dan sakit penyakit. Demikianlah seorang perempuan yang ada dalam teks ini, yang percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkannya. Penderitaan dan sakit pendarahan yang dialami perempuan ini telah tercemar bagi orang sekitar dan dianggap najis bagi orang Yahudi pada masanya. Atas dorongan imanlah yang membuat perempuan ini nekat untuk sampai kepada Yesus. Iman percayanya mengatakan hanya menyentuh jubah Yesus, jubahnya saja, baginya itu sudah akan menjadi mujizat. Dan hal itu pun terjadi baginya. Sungguh suatu iman yang betul-betul menjadi taruhan hidup. Dengan gemetar dan takut, perempuan itu harus tampil berani di depan umum dengan berkata jujur bahwa dialah yang menjamah jubah Yesus saat kekuatan Yesus seakan mengalir untuk kesembuhan perempuan itu. Dan Yesus berkata, "Siapa yang telah menjamah jubahnya?" Itulah yang menjadi pertanyaan Yesus dan yang harus dijawab oleh perempuan itu di depan umum. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, kini kita yang telah menerima kesembuhan dan telah menerima berkat anugerah dari Tuhan, mari terus bersaksi di tengah dunia. Jangan pernah menutupi berkat Tuhan yang telah kita terima. Dan jangan pernah malu untuk bersaksi di tengah dunia akan apa yang sudah dilakukan Tuhan atas hidup kita. Iman telah menjadi dasar kita untuk beroleh apa yang menjadi kerinduan dan harapan kita. Maka imanlah yang menyelamatkan kita untuk lepas dari segala sakit penyakit yang menghambat kita. Terimalah kesembuhan dari Tuhan dengan mengandalkan iman. Dan jangan pernah mundur sedikit pun untuk menerima apa yang kita harapkan. Ketika iman tidak akan pernah mengecewakan, asalkan kita setia dan tulus menjaga iman di hati kita. Sehingga iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu dalam Ibrani 11 ayat 1.
seperti iman Abraham, maka seperti iman Musa, iman Yosua, iman Nuh, iman Paulus, iman para murid, iman perempuan yang dalam teks ini juga. Demikianlah kita harus mempertaruhkan iman kita, dan karena iman tidak pernah mengecewakan kita. Demikianlah teks ini Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Teruslah bertumbuh dalam iman yang benar, dan iman yang benar hanya di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup. Demikian Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Kami mau sampaikan salam sehat, salam sukacita dari kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami percayai dan kami imani di dalam Yesus Kristus yang hidup dan yang datang ke dunia ini. Engkau telah menjadi keselamatan bagi kami, dan kehidupan yang Engkau berikan kepada kami adalah kehidupan yang kekal, yang penuh dengan sukacita. Untuk itu Bapa, ketika kami di dunia ini, banyak hal yang kami lalui dan yang kami jalani. Segala tantangan dan rintangan, juga sakit penyakit. Namun ketika kami mempertaruhkan iman kami untuk memperoleh kesembuhan, biarlah Tuhan boleh menunjukkan apa yang menjadi kebaikan-Mu melalui kesetiaan kami di dalam iman. Untuk itu Bapa, iman tidak akan pernah mengecewakan, karena iman akan menyelamatkan kami. Demikianlah untuk kehidupan kami saat ini, kami akan bertumbuh di dalam iman yang benar kepada Engkau, Kristus sebagai Juru Selamat kami, dan iman kami akan terus kami pelihara agar iman kami terus bertumbuh, sehingga kami tahu Tuhan akan selalu memberi yang terbaik bagi kami yang setia di dalam iman dan pengharapan. Maka berkatilah juga seluruh jemaat-Mu Bapa yang dalam keadaan mereka masing-masing, di dalam pekerjaan dan dalam keadaan sakit penyakit, di dalam kelemahan, di dalam duka cita, supaya Tuhan yang tetap memberikan yang terbaik kepada mereka. Ampunkan segala dosa kami, dan kami pun tetap layak menerima berkat-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan yang dari Roh Kudus, itulah yang memberkatimu. Amin.